Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Tempat nongkrongnya para pecinta ilmu weton, energi spiritual, dan rahasia kehidupan yang sering bikin merinding. Di sini, kita bahas yang gak cuma logis, tapi juga magis. Pernah gak sih kamu ketemu orang yang auranya gede banget? Baru lihat aja udah bikin deg-degan. Bawaannya takut salah ngomong. Atau malah, ada orang yang diam-diam aja, tapi semua orang segan. Kayak ada energi tak terlihat yang ngelindungi dia. Nah, jangan-jangan dia lahir di salah satu weton yang energinya terlalu besar, sampai-sampai ditakuti banyak orang. Sebelum kita bongkar siapa aja pemilik weton bertenaga besar ini, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan cara klik tombol like, tekan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk energi positif yang kita sebarkan bareng-bareng. Bismillah, kita mulai. Dalam budaya Jawa, weton bukan cuma penanda hari lahir, tapi ibaratnya barcode spiritual seseorang. Weton bisa menggambarkan karakter, nasib, jodoh, rezeki, bahkan aura mistis seseorang. Dan dari sekian banyak weton, ada beberapa yang dikenal punya energi luar biasa. Energi ini bisa bikin orang di sekitarnya merasa kagum, hormat, atau bahkan takut. Mereka ini bukan jahat, tapi karena karismanya terlalu kuat, mereka sering bikin orang lain segan. Hari ini, kita bakal bahas siapa aja pemilik weton yang ditakuti banyak orang karena energinya terlalu besar. Kita juga bakal bongkar kenapa mereka bisa begitu, dan gimana cara menghadapi atau memanfaatkan energi besar ini. 1. Weton Minggu Legi, sang pemimpin alami. Coba bayangkan kamu berada di sebuah ruangan penuh orang penting. Semua sedang sibuk ngobrol, ada yang tertawa, ada yang berdiskusi serius. Tapi tiba-tiba, semua perhatian tertuju pada satu sosok yang baru saja masuk. Dia gak bilang apa-apa, cuma berdiri di pintu, mengamati sebentar, lalu berjalan pelan. Tapi semua mata tertuju padanya. Nah, kalau kamu pernah melihat kejadian seperti ini, besar kemungkinan orang itu lahir di weton Minggu Legi. Minggu Legi dikenal sebagai salah satu weton dengan aura kepemimpinan alami yang sangat kuat. Mereka gak perlu banyak bicara, gak perlu pamer, gak perlu ngotot nunjukin kehebatan. Tapi wibawa mereka itu loh, bikin semua orang otomatis hormat. Sejak kecil, anak yang lahir di weton ini biasanya sudah menunjukkan sikap mandiri, tegas, dan gak suka bergantung pada orang lain. Mereka tipe anak yang lebih suka jalan sendiri, gak gampang terpengaruh teman, dan punya prinsip yang kuat. Weton ini punya Neptu 10, Minggu 5, Legi 5, dan angka ini mencerminkan keseimbangan antara api dan udara. Api melambangkan semangat dan tekad, sementara udara menunjukkan kecerdasan dan keluasan dalam berpikir. Kombinasi ini bikin pemilik weton Minggu Legi mampu jadi pemimpin yang tegas sekaligus bijak. Tapi, karena wibawanya terlalu kuat, gak semua orang nyaman berada di dekat mereka. Ada yang kagum, ada yang segan, dan gak jarang juga ada yang takut. Bahkan tanpa marah pun, hanya dengan ekspresi datar saja, mereka bisa bikin orang salah tingkah. Orang Minggu Legi juga jarang mau memperlihatkan sisi lemah mereka. Mereka tahu, saat mereka terlihat rapuh, orang lain bisa panik. Makanya, mereka sering menyimpan semua beban sendiri. Ini jadi tantangan tersendiri. Karena kadang mereka butuh teman bicara, tapi merasa gak ada yang cukup kuat untuk diajak ngobrol. Namun kalau kamu dekat dengan pemilik weton ini, kamu akan tahu, mereka sesungguhnya orang yang setia, punya rasa tanggung jawab besar, dan siap mengorbankan banyak hal demi orang yang mereka cintai. Jadi, kalau kamu punya weton ini, ingat, kamu terlahir sebagai pemimpin. Tapi jangan lupa, pemimpin sejati bukan cuma yang ditakuti, tapi yang juga bisa merangkul dan menginspirasi. 2. Weton Selasa Kliwon, si misterius penuh rahasia. Pernah gak kamu ketemu orang yang diam, gak banyak bicara, tapi begitu matanya menatap kamu, rasanya kayak hatimu kebaca habis-habisan? Kalau iya, besar kemungkinan dia lahir di weton Selasa Kliwon. Ini salah satu weton yang energinya berat tapi misterius. Bikin banyak orang gak berani sembarangan kalau berhadapan langsung. Orang yang lahir di hari Selasa Kliwon biasanya punya aura gaib yang kental. Gak heran kalau mereka sering dibilang
berilmu, punya pendamping, atau orang indigo. Padahal, bisa jadi itu cuma bawaan lahir. Tapi memang, daya spiritual mereka tinggi banget. Neptu-weton ini adalah 11, Selasa 3, Kliwon 8, dan angka 11 sering dianggap sebagai angka sakral dalam budaya spiritual. Ada aura keheningan, misteri, sekaligus kekuatan dari dalam. Yang menarik dari Selasa Kliwon adalah, mereka bisa membaca situasi hanya dengan mengamati. Mereka gak perlu tanya, gak perlu cari tahu, cukup perhatiin dari jauh, dan tahu siapa yang tulus, siapa yang munafik. Di lingkungan sosial, mereka sering dianggap aneh atau terlalu pendiam. Tapi lucunya, banyak orang justru datang curhat ke mereka. Karena tanpa bicara banyak pun, Selasa Kliwon bisa bikin orang lain merasa nyaman dan merasa didengarkan. Tapi jangan coba-coba main-main dengan perasaan mereka. Karena mereka ini punya daya magnetik yang kuat, bukan cuma menarik, tapi bisa juga menghukum secara energi. Pernah dengar cerita orang yang jahat sama orang baik, lalu hidupnya ketiban sial terus? Nah, bisa jadi dia baru saja main-main dengan pemilik weton seperti ini. Selasa Kliwon juga punya kecenderungan suka menyendiri. Tapi bukan karena sombong, melainkan karena mereka perlu ruang sunyi untuk menyeimbangkan energi mereka sendiri. Kalau kamu lahir di weton ini, kamu adalah tipe orang yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya nyata. Kamu mungkin bukan yang paling disukai di awal, tapi kamu akan jadi yang paling dicari saat krisis datang. Jaga terus keseimbangan batinmu, karena kekuatan sejati kamu bukan di mulutmu, tapi di ketenangan dan ketajaman hatimu. 3. Weton Jumat Legi, daya tarik mistis. Bayangin kamu lagi duduk santai di sebuah warung kopi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Gak kenal, gak ngobrol, tapi entah kenapa kamu ngerasa pengen tahu tentang dia. Ada daya tarik yang gak bisa dijelaskan. Inilah salah satu ciri khas dari weton Jumat Legi. Mereka ini punya auranya kayak magnet. Tapi bukan magnet biasa. Ini magnet yang halus, tenang, tapi mengikat. Kadang membuat orang lain merasa nyaman, kadang bikin penasaran. Neptu mereka adalah 11, Jumat 6, Legi 5. Angka ini menggambarkan keseimbangan antara energi spiritual dan emosi. Jumat adalah hari penuh berkah, sedangkan Legi membawa kelembutan. Tapi jangan salah, kombinasi ini bukan berarti lemah. Justru mereka seperti air yang diam-diam mengikis batu. Orang yang lahir di weton ini punya karakter kalem, lembut, dan tenang. Tapi, saat mereka bicara, semua orang mendengarkan. Saat mereka tersenyum, semua orang luluh. Dan saat mereka marah, wah, itu kayak badai datang diam-diam tapi menghancurkan banyak hal. Uniknya, mereka juga sering dianggap berwajah teduh. Bukan karena cantik atau ganteng aja, tapi karena energi wajahnya menenangkan. Banyak orang curhat tanpa sadar, banyak yang ngerasa aman di dekatnya. Jumat Legi juga sering dikaitkan dengan energi kasih dan penyembuhan. Mereka punya potensi besar jadi perawat, guru spiritual, pendamai, atau penengah dalam konflik keluarga. Tapi saat kecewa, mereka bisa berubah jadi pribadi yang sangat dingin. Dan karena auranya sangat kuat, kadang anak kecil bisa tiba-tiba nangis atau ketakutan saat dekat mereka. Bukan karena ada yang salah, tapi karena anak-anak masih sensitif dan bisa merasakan energi besar yang belum seimbang. Jika kamu lahir di weton ini, kamu punya tugas besar, menjaga aura kamu tetap bersih. Jangan biarkan amarah, dendam, atau kesedihan mengubah energi indah yang kamu bawa. Kamu bukan cuma magnet bagi orang lain, kamu juga cahaya. Dan cahaya kamu bisa menuntun banyak orang keluar dari gelap, asal kamu tetap ikhlas dan jujur pada dirimu sendiri. 4. Weton Rabu Pahing, penghancur dalam diam. Kamu pernah gak ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, kalem, gak neko-neko, tapi tiba-tiba bisa meledak dalam satu keputusan yang mengubah segalanya? Kalau pernah, bisa jadi mereka lahir di weton Rabu Pahing. Weton ini tergolong salah satu yang paling tidak terduga, karena pemiliknya sering menyimpan energi besar di balik sikap yang terlihat tenang. Tapi hati-hati, sekali mereka merasa disakiti, langkah balasannya bisa gak terbayangkan. Neptu weton ini adalah 16, Rabu 7, Pahing 9, termasuk Neptu yang sangat tinggi dan punya kecenderungan untuk mengguncang
keadaan di sekitarnya. Tapi mereka bukan tipe yang main frontal. Mereka mainnya di balik layar. Seperti angin topan yang awalnya terasa sepau-sepau, tapi sekali datang, bisa meluluhlantakkan semuanya. Rabu Pahing dikenal punya kecerdasan emosional dan intuisi tajam. Mereka peka, sensitif, dan bisa menangkap sinyal kecil yang dilewatkan orang lain. Mereka bisa membaca bahasa tubuh, nada suara, bahkan energi ruang di sekitar mereka. Itulah kenapa banyak orang merasa gak enak kalau mau bohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan mereka. Karena orang Rabu Pahing bisa membaca yang tak terlihat. Mereka juga punya keberanian untuk mengambil keputusan besar, meskipun keputusan itu bakal menyakiti mereka sendiri. Misalnya, memutus hubungan dengan sahabat, keluar dari pekerjaan yang mapan, atau meninggalkan zona nyaman. Tapi, justru karena keberanian dan kekuatan batin inilah, banyak orang segan bahkan takut kepada mereka. Apalagi kalau mereka sedang diam. Diamnya orang Rabu Pahing itu bikin orang deg-degan, karena gak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan dan apa yang akan dilakukan. Namun di balik semua itu, pemilik weton ini adalah pribadi setia dan peduli. Mereka cuma akan menyembunyikan cakar kalau orang lain sudah menyakiti terlalu dalam. Kalau diperlakukan dengan tulus, mereka bisa jadi teman hidup, rekan kerja, atau sahabat yang sangat luar biasa. Kalau kamu lahir di weton ini, tugas besarmu adalah belajar mengelola kekuatanmu dengan bijak. Jangan biarkan rasa sakit atau dendam mengubahmu jadi pribadi yang dingin dan jauh dari cahaya. Karena sekuat-kuatnya badai, cahaya matahari tetap bisa hadir setelahnya. Nah, buat kamu yang punya salah satu weton ini, ada 2 pesan penting. 1. Gunakan energimu untuk kebaikan. Energi besar ibarat pedang. Kalau dipakai buat kebaikan, kamu bisa jadi pelindung dan inspirasi banyak orang. 2. Jaga keseimbangan batin. Karena kamu lebih sensitif dan kuat dari orang biasa, jangan biarkan amarah atau dendam menguasai. Latih diri untuk tetap tenang, sabar, dan bijak. Buat yang gak punya weton ini, tapi kenal orang dengan energi besar, belajarlah dari mereka. Tapi juga jangan takut, karena setiap orang punya kekuatan unik masing-masing. Weton-weton ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Energi besar bukan kutukan, tapi anugerah. Tapi ingat, anugerah tanpa kesadaran bisa berubah jadi beban. Jadi, apapun weton kamu, kuncinya tetap satu. Kenali dirimu, kendalikan energimu, dan gunakan untuk kebaikan. Setiap dari kita punya peran dalam semesta ini. Dan saat kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, semesta pun akan selaras dengan jalanmu. Gimana? Apakah salah satu weton yang kita bahas tadi cocok sama kamu? Atau kamu kenal seseorang yang punya energi luar biasa? Tulis di kolom komentar ya. Ceritain pengalaman kamu. Dan jangan lupa tulis sholawat juga, biar videonya penuh berkah. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Dan ingat, energi besar akan menemukan jalannya sendiri, kalau kamu mau terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua.